Pertanyaan berikutnya dari Mas Zikri asal Ciamis yang menanyakan, apakah boleh menyelipkan jamaah perempuan di antara saf laki-laki seperti di Ponpes Al Zaitun? Ya, lagi-lagi itu kan bisa masuk ke bid'ah karena tidak ada, ya kalau dicari mana dalilnya, nggak ada pasti kan. Pendapat ulama mazhab tidak ada. Tidak ada. Jadi ini ya apa namanya, mungkin hanya pikiran-pikiran saja, mantes-mantesin itu kan bisyahwat itu kan, ya Bukan syariat. bukan syariat tapi ya syahwat saja, syahwat ya kan, ya termasuk menunjuk perempuan jadi khotib, ya kan, ya itu kan tidak pernah ada, ya kan, berarti kan itu bid'ah. Bid'ah. Mungkin kalau ada alasannya supaya apa, emansipasi atau apa, itu kan mukhalafah itu berarti kan menafsirkan hadis ya dengan hawa nafsunya, ya manfasaro, ya kan, itu bisa ke situ kan. Siapa yang menafsirkan Quran hadis itu biroihi dengan hawa nafsunya, kan berat tuh, bawa maka adahu minan nar, siap-siap ya apa namanya mendapatkan tempat di neraka. Ya, hadis lain, man kadzaba alayya muta'ammidan, kalau pakai dalil hadis ternyata hadisnya bukan itu, lagi-lagi bawa maq'adahu minan nar, hendaklah siap-siap untuk ditempatkan di neraka, begitu. Sepertinya di Zaitun ini ya enggak ada ulamanya sepertinya ya. Ya kalau ada ulamanya yang begitu-begitu kan sudah bisa diposisikan, ya kan. Ini ya begitu mujarrad ra'i saja pendapat begitu ya, dipantes-pantesin. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Hafiz asal Ciamis yang menanyakan, bagaimana pendapat Ustadz tentang Ponpes Al Zaitun dengan mazhab Soekarno-nya? Ya, karena selama ini berdalih dengan mazhab Soekarno. Ya, Bung Karno itu ya tidak punya madhab fikih, enggak, iya. Dia itu ya agama saja. Ya madhabnya sebodoh madhab apa kan begitu ya. Beliau sholat ya kan. Tentu mengikuti yang mayoritas. Ya beliau puasa dan seterusnya. Haji juga kan. Ya. Yang jelas dia punya aliran itu aliran apa namanya, politik ya, kebangsaan, ingin menyatukan semua yang disebut dengan nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Sebab isinya aliran-aliran kemasyarakatan di Indonesia itu ya tiga, ya paling besar nasionalis. Begitu ya, yang kedua agama itu ya, yang ketiga komunis. Ya itulah yang memunculkan ya tentu saja masalah ya sehingga ya tahun 48 itu kan ada kudeta komunis, tahun 65 ya kan. Nah itu dari ya madhab politik, sosial politiknya Bung Karno. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni, ya kan. Ya itu jadi bukan madhab keagamaan. Ya kalau madhab keagamaan itu beliau tuh simpati ya ke Muhammadiyah, ya kan, atau tradisi lah ya. Bahkan ya ada yang menyebutkan bahwa pernah sekolah ya apa di SD atau sampai level apa ya Muhammadiyah, begitu ya kan. Ya, Ibu Megawatinya juga mengakui begitu, pernah dididiklah di lingkungan Muhammadiyah. Ya mudah-mudahan ya memang jadi Muhammadiyah benar kan, pemahamannya dan alirannya dan ajarannya begitu. Tapi secara khusus tidak ada madhab Soekarno itu cari-cari saja untuk cari apa namanya balad lah begitu, atau simpati atau penguatan begitu. Jadi ini politis banget ini Panji Gumilang itu, ya di tingkat internasional ke Yahudi kan, begitu ya, sampai diundang aktivis Yahudi pada waktu 1 Muharram itu, menurut berita ya di medsos dihadirkan. Ya juga
anak PKI ya, siapa namanya, Ilham Aidit diundang untuk menyampaikan ya pidatonya atau apa begitu. Jadi dia pengen merangkum semua, ya kayak Bung Karno ingin merangkum semua, dan itu tidak mungkin. Ya kayak menyatukan air dengan minyak. Ada air, ada susu, ada minyak, ditampung semua. Ya nggak bisa begitu kan, karena ada sesuatu yang fundamental di situ, ya kan. Itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Haris asal Cikarang yang menanyakan terkait syarat-syarat menjadi imam madhab. Terkait madhab Soekarno. Yang pasti yang harus jadi imam itu ya ngerti agama, faqih lah ya, paham. Ya imam kita saja harus ngerti ya, afqahu ya kan, persyaratan. Jadi al-ahaqqu bil imamah kan dalam hadis itu disebutkan, bahkan dalam fikih panjang lebar. Ada yang ketat, ada yang longgar. Tapi yang pasti kan muslim pasti. Lalu faham agama itu pasti. Tingkat kefahamannya ini kan ada yang ya aqra'ukum itu diartikan ya paham agama, paham hukum, juga fasih di dalam tilawahnya begitu. Nah, itu untuk imam kita, imam lokal. Kalau ini imam madhab, tentu harus menguasai ya wawasan kemadhaban, ya kan. Mungkin yang tanya itu belum tahu juga sejarah Imam Syafi'i misalnya kan, dari kecil sampai wafat. Ya tentu yang demikian tidak bisa lah. Jadi kayak Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Hambali, Maliki itu ya menguasai Quran pasti saja ya kan, hifdzon wa fahman wa khuluqan ya. Nah itu. Lalu tentu saja menguasai apa yang diijma'kan agar jangan nyeleneh. Yang sudah diijma'kan itu tidak boleh ada pendapat lain begitu kan. Ya. Nah, kemudian menguasai juga ikhtilafat. Ya, perbedaan-perbedaan pendapat ya dikuasai juga begitu. Oh, ini memang ada pendapat Imam Fulan. Jadi jangan mengatakan ini salah. Kalau ada ulama yang berpendapat, pasti ada dalilnya. Oh, kita saja berpendapat itu ada alasannya, dalilnya. Apalagi yang namanya imam madhab. Begitu kan. Nah, itu diantara persyaratannya dan tidak mudah. Makanya ada mujtahid itu, ya kita ini belum mujtahid lah. Kita ini muttabi saja, mengikuti tentu saja imam ya dan ulama. Mujtahid saja ada mujtahid fil masalah. Ada satu masalah dia menguasai sehingga dia bisa memberikan pencerahan. Ini mungkin banyak, ya kan? Ya, kayak MUI orang-orangnya itu mujtahid fil masalah. Mereka berkumpul banyak masalah, mereka bahas bersama-sama. Keluarlah fatwa MUI kan begitu. Tapi kalau perorangannya mungkin ya tidak menguasai itu semua kan. Tapi alhamdulillah karena ada majelis ulama, jadi apa permasalahan-permasalahan hukum, baik hukum muamalat, ibadat, ya kan itu bisa diberikan fatwanya. Termasuk ya kalau ada pemahaman-pemahaman yang dianggap ya menyimpang, nah, itu. Jadi MUI lah yang punya kewenangan ya berfatwa ya. Nah, itu jadi itu baru imam masalah. Tadi ada imam dalam ada mujtahid mutlak, ada mujtahid masalah, ada mujtahid madhab. Nah, kayak MUI itu mujtahid mungkin madhab, mungkin ya masalah ya kan, tentang masalah-masalah ekonomi konvensional ya kan begitu. Tapi masalah-masalah lain mungkin ya perlu dukungan yang lain begitu. Jadi berat sekali itu kalau imam madhab itu ya kan, berat sekali. Dan saat ini ya belum lahir lagi kan yang mengklaim sebagai imam madhab, belum ya kan ya. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mas Mamduh asal Kuningan yang menanyakan terkait hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Apakah kita termasuk tasyabuh ketika kita menggunakan dan mempelajari bahasa agama bangsa lain? Ya, tasyabuh ini kan kebahasaannya menyerupai. Nah, paling minimalis menyerupai di dalam pakaian. Nah, makanya tidak boleh dong. Jadi orang Islam harus satrul aurat misalnya dan lain-lain. Bahkan menyerupai pakaian perempuan saja itu tidak boleh. Ya kan, laki-laki berpakaian perempuan tidak boleh itu. Ya. Bahkan ada hadisnya Allah melaknat yang mutarajjilat wal ya kan. Perempuan yang kelaki-lakian. Ya. Sebaliknya juga laki-laki yang ya keperempuan-perempuanannya. Itu tasyabuh itu kan. Karena itu tasyabuh. Lebih dari itu adalah tasyabuh di dalam suluk perilaku. Jadi jangan berbahasa Inggris karena itu tasyabuh, bukan itu. Tapi ini perilaku barat. Karena perilaku itu ada basisnya dengan nilai-nilai. Ya kan? Kalau bahasa Inggris bagus begitu, tapi kalau perilakunya individualistis, nah itu ya kan. Jadi tasyabuh fisuluk. Ya, termasuk tadi tasyabuh fisyiar. Ya, kan itu karena ada nilai di situ syairah dan nilai ibadahnya kalau syiar itu, ya kan. Ketika menggunakan topi apa begitu kan orang-orang tuh Sinterklas nah kayak begitu, itu ada nilai keyakinannya di situ, ada syairahnya. Nah, itu. Jadi kalau hanya syiar ya pakai merah putih, pakai apa Garuda dan itu syiar ya kan. Ya kita pakai, atau mau pakai juga kita senang tuh dengan lambangnya Malaysia boleh. Kalau hanya syiar, tapi jangan masuk aspek syairah. Ada itu. Ya, itu tentang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau masuk ke syairah, bahkan ke suluk, ya, apalagi ke ibadah. Ya, itu. Makanya la a'budu ma ta'budun. Nah, itu kan. Itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Purnama asal Cikarang yang menanyakan, bagaimana pendapat Ustadz mengenai sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun? Ya, kita lagi-lagi kan hanya melihat paling di TV atau membaca di medsos bahwa begitu ya kan, beda dengan tata cara di tempat yang lain ya kan. Nah, misalnya tadi dalam posisi jarak ada perempuan dan ada dekat perempuan. Ya, dua hal itu saja kan. Tadi imam mukhalafah, imam bid'ah, ya kan. Ada yang menyebut itu ada fitnah kan. So, ya bagaimanapun ya, perempuan dan laki-laki disatukan begitu walaupun dalam jarak yang ya tidak berdempetan, tentu ada ya potensi fitnah ada kan begitu. Ya, hal-hal yang begitu paling ya kita tentu saja tidak setuju dengan itu ya, karena namanya ibadah itu selain niatnya harus pas ya kan, bahkan detail ini ibadah apa ya kan. Biasanya sunat muakkadah Idul Fitri atau Idul Adha kan begitu ya, disebutkan begitu. Iya, berapa rakaat itu kan. Dan hukumnya apa? Sunnah muakkadah lillahi ta'ala. Sebagai apa? Makmum. Sebagai apa? Imam. Detail begitu kan. Nah, itu baru itu niat. Nah, setelah lurus niatnya lengkap, kaifiat. Ya, praktek. Ya, tata cara gitu. Ya, niatnya udah benar, tapi prakteknya ya tidak sesuai, ya itu ibadahnya ya tentu saja ya tidak diterima, bermasalah, insyaallah begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Agil asal Kuningan yang menanyakan, apa yang dimaksud dengan toleransi beragama dan batasan-batasannya? Ya, toleransi itu bisa disimpelkan, bisa didetailkan. Ya,
itu soal selera dan kepemilikan. Orang selera makan misalnya, iya kan, makan. Sehat, orang-orang sehat tidak mesti selera makannya atau apa kesukaannya sama. Nah, makan, yuk makan. Ah, disitulah, ya kan, walaupun sehat, dia fisiknya ya tidak ada masalah, tapi kan ada selera ya beda-beda. Disitulah toleransi. Nggak bisa dong yang senangnya pete dan sambal, ya kan, memaksakan. Bahkan mungkin walaupun tidak memaksakan, dia deket-deket dengan yang tidak suka. Nggak boleh itu kan, itu toleransi. Ya. Nah, yang lebih lagi adalah beda antara orang yang sehat dengan orang yang ada pantangan karena sakit, ya kan. Ya, saya pantangan ini lagi sakit. Nah, itu tidak boleh juga mentang-mentang sehat, ya kan, ya kamu jangan sok sakit lah, makan aja nggak boleh kan begitu. Nah itu dipaksakan. Nah ini bisa dikiaskan ya pada ya kepercayaan. Orang yang sama agama kepercayaannya sehat berarti kan, tapi kaifiat sholatnya atau apa kan bisa saja bervariasi. Ya sebutlah cara Nahdiyin, cara Muhammadiyin, cara yang lain kan ada saja variasi. Yang nggak bisa, ya kan, harus diseragamkan. Ya kunut dan tidak kunut subuh misalnya kan nggak bisa itu diseragamkan. Begitu ya. Itu diantara yang sehat yang sama Islam, akidahnya sama. Nah, apalagi yang beda. Nah itu kayak yang sembuh dengan yang sakit, ya enggak boleh yang sembuh memaksakan ya supaya kamu sembuh misalnya ya dimakan, nggak bisa ya supaya kamu mendapat hidayah dan lain-lain ya ikuti kami yang muslim, nggak bisa kan begitu ya supaya kamu dapat rezeki banyak ya kan ikut, nggak bisa kan begitu. Makanya ada la ikraha fiddin, ya kan, nggak ada cara-cara paksaan, bahasa paksaan dalam urusan beragama. Sebab qad tabayyana rusydu minal ghayyi, ya kan. Jalan lurus itu siratal mustaqim sudah jelas, ya kan. Daripada jalan yang ya menyimpang. Nah, kalau orang yang ingin baik di dunianya, bahagia di akhiratnya kan doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah, tuntunlah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus begitu. Banyak tuh yang jadi mu'alaf dalam tanda kutip ya. Ada yang jadi mu'alaf setelah mendengar nyanyiannya siapa? Putri ya kan? Putri Aryani. Iya, ada ya. Ada yang sudah karena mendengar azan. Ya banyak itu banyak. Termasuk Pak Syafi'i Antonio sekarang jadi ulama ya kan. Itu dia jadi mu'alaf masuk Islam itu setelah mendengarkan azan. Itu Masya Allah itu. Ya, itu hidayah itu masuk itu ya. Ada yang setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran atau yang lain-lain atau mungkin tausiah siapa begitu ya kan. Nah, itu sehat. Ya, tidak bisa yang sehat memaksakan selera kepada yang masih ya sakit, ya kan, karena dia musyrik ya masih sakit akidahnya kan, nggak bisa ini dong, ini nggak bisa ya, tidak boleh ya, itu jelas. Jadi tidak ada paksaan ya kan, agama itu berdasarkan kesadaran dan pilihan sendiri secara bebas begitu ya. Itu yang minimalisnya itulah toleransi itu. Lalu kalau dalam hubungan itu dalam hubungan dengan Allah kan tidak ada yang begitu kan. Dalam hubungan kemasyarakatan itu tentu saja ada persaudaraan kemasyarakatan ya, hak-hak bermasyarakat apalagi tetangga itu kan tidak boleh ada orang non muslim siapapun ya kita tidak berempati ketika sakit, ketika kekurangan ekonomi harus dibantu begitu kan. Itu Allah alam.
Baik, terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Al-Naka telah dijawab. Untuk itu kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq wan nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa tasadduqana wa silatana wa sayra amalina wa ahsin akibatana ya Allah fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hajji lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.